Semuanya pergi sekarang di Indonesia untuk ngelaporin penistaan agama. Enggak ada. Nanti lahir dari nanti kita kiai Pak TNI. Jangan begitu. Iya, kita lahir dari kiai Pak. Sekarang komandan saya lagi sama Habib. Jadi tunggu dulu Pak. Kita ngobrol. Saya putra TNI Pak. Saudara-saudara, ini ada video yang sedang viral di berbagai platform media sosial, yang mana dalam video itu diperlihatkan Habib Bahar Smith bersama dengan para pengawalnya adu jotos dengan beberapa anggota TNI. Dalam video itu nampak bahwa beberapa anggota TNI kemudian mendatangi pondok pesantren atau tempat Habib Bahar Smith, meminta Habib Bahar Smith agar jangan selalu memprovokasi bila melakukan ceramah. Nah, sebelum kita lanjut menanggapi, kita lihat dulu bagaimana adu jotos antara Habib Bahar Smith bersama dengan para pengawalnya dengan beberapa anggota TNI. Mari kita simak bersama. Saya Pak. Iya. Jadi tugas kami Pak menjaga keamanan di ketertiban Pak. Tolong sampaikan Pak. Menjaga keamanan di ketertiban. Iya. Saya Pak, saya juga kawan Pak. Bikin Pak, dari mana gitu Pak, ada yang lempar kepala anjing Pak, dari mana nggak tahu. Ada yang teror. Masih ada. Artinya gini Pak, Kita maaf nggak ya. tahu, lempar kepala anjing ya di sini, lempar kepala anjing itu masih ada. Dalam bertingkah laku Apa kita yang bikin masalah di Bela sini? tanah air Pak. Itu yang masih ada. Sama Bapak Dos, saya, Citra Bom itu Dos, Saya itu putra masih ada. TNI. Bapak saya Purnawirawan. bukan menjelek-jelekan Pak. Tidak menjelekkan, justru yang menjelekkan TNI sama Pak. Saya sebagai anak prajurit aja malu lihat kasar ngomongin kayak gitu. Nama saya Dudung. Dudung itu bukan hanya satu, banyak. Kamu sering menghina Dudung kurang aja kamu. Kamu jenderal. Bukan jenderal, nama Dudung itu banyak. Nama Dudung itu banyak, bukan hanya satu. Kamu jenderal bukan? Kan yang dibilang Kamu yang dibilang kan Dudung aja. yang dibilang jenderal. Jangan dibilang jenderal, kan pakai jenderal kok. Nama saya Dudung juga, kamu sering nama Dudung. Aku juga putra TNI. Ini ada apa? Ada putra TNI. Pukul saya. Jadi gara-gara kita TNI Pak, jangan lahir dari TNI. Bapak saya punya bintang gerilya, bapak saya. Bapak saya punya bintang gerilya. Kenapa mau namain duduk? Ini cinta TNI. Oh, kita selama ini jaga suasana kok. Sama aja umat Islam. Saya harapkan sebagai ulama menyampaikan ya. Provokasi yang disampaikan. Bapak jangan nama institusi dan segala macam Pak. Oh gitu. Saya institusi apa yang diserang? Bapak lihat ceramah saya. Saya sampaikan berapa banyak prajurit TNI yang gugur di Ya, Papua. tapi jangan Di situ saya bela prajurit TNI, Pak. apa yang disampaikan berbalik apa Oh, enggak bisa. tujuannya. Saya yang saya sampaikan di situ adalah Dudung menyampaikan Tuhan bukan orang Arab, penistaan Islam. Itu yang saya sampaikan dan semua rakyat harus tahu, semua umat harus tahu. Yang saya sampaikan kebenaran dan yang saya bela prajurit TNI. Prajurit TNI yang gugur di KKB. Kita sudah sering Pak kemana-mana Pak. Ya, makanya jangan dipotong dong. Jangan di Di mana ketika saya bela prajurit TNI yang gugur? Tapi mohon maaf Pak. Prajurit Polri Membela yang gugur tapi di bukan KKB. menjelek-jelekan orang. Oh, saya nggak pernah menjelekan orang. Membela bukan Saya nggak pernah menjelekan orang. bukan Pak, sekarang membuat gini aja. provokatif. Selama ini saya sama TNI selalu selama ini sama TNI sama Polri nggak mungkin ada asal kalau nggak ada api. Duh, Bapak bisa menjaga kalimat. saya menjaga kalimat saya. Menurut Bapak, Lah, enggak, ini sekarang saya tanya urusannya ada apa? saya memesan. Pesan dari siapa? Pesan dari siapa? saya selaku penguasa wilayah. Pesan dari siapa? Bapak kalau datang ke sini dengan baik, kami akan sambut dengan baik, Pak. Karena kami rakyat, TNI lahir dari rakyat, kami rakyat, TNI lahir dari rakyat, TNI lahir dari rakyat, TNI lahir dari rahim umat Islam. Kalau Bapak mungkin ada niatan baik, bagus. Banyak orang yang like, Pak. Baik. Tapi karena mungkin ada tadi provokasi banyak orang dislike. Enggak provokasi. Loh, bukti ada laporan. Buktinya ada. Nah, sekarang Bapak bisa bandingin nggak? Lebih banyak yang lapor saya, lebih banyak yang laporin dulu. Orang diam, Sekarang Pak. orang pergi semua ke Diskomat. Semuanya pergi. Nggak ada, Pak. Oh, saya kasih bukti-bukti ke Bapak. Nggak ada. Semuanya pergi sekarang di Indonesia untuk ngelaporin penistaan agama. Enggak ada. Nanti lahir dari nanti kita kiai Pak. Gitu. Iya, kita lahir dari kiai Pak. Sekarang komandan saya lagi sama Habib. Jadi tunggu dulu Pak. Kita ngobrol. Saya putra TNI Pak. Saya putra. Saya putra kedua. Nggak pantas untuk komandan. Oh nggak bisa saya sampai mati. Menjelekan kita bubarkan Pak. Sampai saya mati pun tetap saya bakal membela saya punya agama, bela saya punya bangsa, bela saya punya NKRI harga mati. Membela agama bukan menjelek-jelekan. Saya nggak pernah menjelekan siapapun. Saya nggak ada urusan. Kan Bapak layan, ngomong saja. Enggak saya nggak bisa Bapak bilang bakal berhenti, oh nggak bisa. Saya punya prinsip, Bapak punya prinsip, kita semua hidup dengan prinsip.
Ya udah, Jangan ini aja, Pak. dibalik-balik. Islam atau bukan? Sampaikan, Orang mungkin Islam mayoritas, Pak. kita udah tahu, Pak, Masa ada dibilang Allah panggilan-panggilan itu kayak Nah, makanya Senin kan saya bilang, saya datang ke Polda Jabar. Kalau saya bukan warga negara yang baik, Pak, sudah pergi, sudah kabur, sudah lari. Ini enggak, saya laki-laki. Saya, oh iya, setiap ada masalah pasti saya hadapi. Pasti saya hadapi. Ini ada buktikan panggilan bahwa secara hukum Oh, Bapak nggak usah. Bapak mau datang kemari, nggak datang kemari. Sekarang tetap saya bakal datang hari Senin ke Polda Jabar. Saya bakal datang. Itu jiwa saya. Saya bakal datang. Nggak perlu dengan Bapak datang kemari bareng-bareng. Terus itu menjadikan syarat saya harus datang ke Polda Jabar. Mau Bapak mau nggak datang kemari, tetap Senin saya bakal datang ke Polda Jabar. Oh, bukan bukti kan, emang saya udah ngomong. Bahkan dari Minggu saya datang, saya nginap di sana. kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Loh, urusan Bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan Bapak dong. Saya tetap, Bapak, saya bilang Bapak mau datang sekarang ini Bapak datang sini. Mau sok terapi saya atau apa? Oh, nggak ada urusan, saya tetap datang hari Senin. Kita bukan sok terapi, Pak. Saya nggak pernah takut, Pak. Ih, sama saya juga nggak pernah takut, Pak. Saya juga nggak pernah takut. Saya nyampe pesan. Intinya Bapak jangan sampai menyampaikan yang provokatif dari saya. Pasti saya sampaikan. Siapa sih yang Di lapor daerah itu? sini kita provokatif. Yang provokatif apa? Provokatif apa? Yang provokatif apa? Ya, Di daerah sini. Bapak sih Provokatif apa? menghina persorangan, menghina mungkin mungkin apa namanya harga baik institusi dan kehormatan, Pak. Kehormatan. Iya, terus di mana ketika saya bela harga diri, kehormatan? Bagaimana nasib keluarga-keluarga prajurit TNI yang gugur di KKB Papua? Serangkan, lo enggak, serangkan Papua, serangkan KKB. Kenapa dianggap saudara? Kenapa Bapak nggak bahas kerama saya gitu? Kalau ada anggota yang gugur, Pak, itu sudah sekali. Lah, kita juga loh, enggak dong, kita sebagai rakyat yang cinta TNI nggak terima. Kita sebagai Pak, saya cinta sama TNI, Pak. Saya cinta mati sama TNI. Makanya saya tidak terima dengan pernyataan Dudung ketika mengatakan KKB adalah saudara. Saya nggak terima. Kenapa? Karena berapa banyak teroris KKB yang membantai prajurit TNI Polri. Kenapa Bapak nggak bahas itu? Terus membilang saya provokatif. Provokatif dari mana? Oh, bukan dialihkan. Itu ceramah utuh jadi satu. Dilihat semuanya. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, betul. Dari Pulau Miangas, dari sampai dengan Pulau Roti. Jangan dilihat dari satu sisi dari sana aja. Sudah tugasnya, Pak. Bapak percayakan tugas Bapak untuk memberikan ceramah yang baik kepada. Nah, tugas saya ngasih ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan ujuk-ujuk masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Bapak kan nggak tahu itu ranah kita. Itu ranah kita. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong. Loh, yang harus berhati. Saya ngomong apa? Saya meluruskan yang benar. Dia salah, harus diluruskan dong. Loh, kok nggak ada kaitannya bagaimana? Pak, ini masalah akidah, Pak. Ini masalah akidah. Ini masalah akidah, nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Ini masalah akidah, nggak bisa dibiarkan. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 harga mati. Bapak mau ngomong atau ini gantian? Sampai sini dulu. Jangan ngomong. Itu ngapain Bapak paling? Jangan dibawa itu. Kalau mau tenang biasa saja. Kalau Bapak datang kemari sebagai saudara, kami terima, Pak. Bapak datang kemari sebagai pemerintah yang melayani rakyat, kami terima. Jadi gini, Bapak nggak usah urusan sana, Pak, sudah urusan. Udah intinya begini aja, Pak. Intinya hari Senin saya udah dipanggil, saya udah diproses. Hari Senin saya datang. Ya, itu kita tunggu, Pak. Hari Senin saya datang. Hari Minggu sudah datang. Dari Minggu sudah datang. Berdasarkan aturan hukum, yang berlaku. Nggak pernah lari, Pak. Ikuti aturan hukum. Oh maaf, kita nggak pernah lari, kita datang. Jadi inti persoalannya bahwa anggota TNI ini kemudian mendatangi pondok pesantren yang diasuh oleh Habib Bahar Smith karena ada laporan masyarakat sekitar terhadap pihak yang berwenang. Karena itulah anggota TNI ini sebagai yang bertanggung jawab pada lingkungan di mana pondok pesantren Habib Bahar Smith itu ada, mendatangi Habib Bahar Smith meminta agar sekiranya Habib Bahar Smith berhenti menghina dan menjelek-jelekkan institusi juga oknum-oknum tertentu dan berhenti untuk ceramah yang provokatif. Itu yang diminta dan datang dipesankan oleh anggota TNI ini. Nah, Bapak TNI tadi juga meminta agar sekiranya ada persoalan-persoalan bangsa seperti halnya persoalan-persoalan KKB di Papua, itu tidak perlu diurusi oleh para ulama, termasuk juga Habib. Dalam hal ini termasuk Habib Bahar Smith tentunya. Itu yang diminta dan datang disampaikan kepada Habib Bahar Smith. Namun Habib Bahar Smith menolak pesan tersebut dengan alasan bahwa dia juga berhak mengkritik apapun yang terjadi di negara bangsa Indonesia ini. Nah, cuma yang menggelitik bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah pernyataan orang-orang di sekitar Habib Bahar Smith, termasuk ibu-ibu yang ada di belakang, yang mengatakan tidak perlu mengintervensi para ulama, Habib dan sebagainya karena kita ini umat Islam mayoritas.
Nah, kalimat ini saya asumsikan bahwa rupanya persoalan mayoritas ini menjadi salah satu daya dorong atau pengungkit timbulnya arogansi dalam diri kelompok mayoritas, seperti halnya yang disampaikan oleh seorang ibu yang ada di belakang Habib Bahar Smith tadi. Tapi bukan berarti sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Habib Bahar Smith itu salah. Ada juga benarnya bahwa selaku warga negara kita wajib mencintai TNI, mencintai tanah air, NKRI harga mati dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita selaku warga masyarakat yang memeluk satu agama berhak untuk membela agama kita masing-masing. Tapi saya juga setuju dengan respons Bapak TNI tadi yang mengatakan bahwa membela agama itu tidak perlu dengan cara-cara provokatif dan tidak perlu dengan cara menghinakan atau menjelek-jelekan orang lain. Nah, itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian informasi yang saya bagikan kepada kita semua terkait dengan video yang sedang viral adu jotos antara Habib Bahar Smith dan konco-konconya dan pengawalnya bersama dengan beberapa anggota TNI sebagaimana yang tampak dalam video yang baru saja kita saksikan. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Itulah yang terjadi di negeri kita ini ya. Ketika ada oknum-oknum yang mengaku Habib dan kemudian dalam ceramah-ceramah mereka selama ini suka memprovokasi umat ya, dan terlebih-lebih dikait-kaitkan dengan masalah yang ada di Papua. Sebenarnya masalah yang ada di Papua ya tidak ada hubungannya dengan agama atau akidah atau kaidah agama yang dianut oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam. Nah teman-teman, kalau kemudian TNI mendatangin pesantren Habib Bahar Smith itu ya artinya kan untuk memberitahukan, memperingatkan kepada Habib Bahar supaya jangan menyajikan ceramah-ceramah yang memang tidak ada hubungan dan tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh Habib Bahar. Nah, demi apa? Demi keamanan, kerukunan, kesatuan NKRI. Jadi Habib Bahar ini kan dia mengaku-ngaku orang yang mencintai NKRI dan kemudian dia mengatakan bahwa NKRI harga mati. Kalau kemudian nanti endingnya memprovokasi umat, memecah belah umat, apakah itu bukti cinta kasih kepada NKRI? Tentu saja tidak teman-teman ya. Dan ini Habib Bahar Smith ini sebenarnya sudah beberapa kali diproses secara hukum karena terkait dengan ceramah-ceramahnya yang memang tidak membawa kesejukan bagi umat beragama. Nah itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman ya. Kiranya sudah cukup jelas apa yang dibahas oleh saudara kita David Saguna dalam channelnya bahwa Habib Bahar adu jotos dengan TNI. Dan itu apa adanya yang kita tonton tadi, kita saksikan karena mereka mulai melawan ya aparat penegak hukum dengan membawa-bawa agama. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.